Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan mulai menjelaskan tentang pertemuan pertama ya, tentang gambaran umum sistem informasi manajemen. Oke, sistem informasi manajemen. Nah, dalam sistem informasi manajemen itu terdapat 3 kata kunci. Apa saja? Yaitu sistem, kemudian informasi, dan manajemen. Oke. Apa sih pengertian dari sistem, pengertian dari informasi, dan pengertian dari manajemen itu? Oke, pertama, sistem. Nah, kalau Bu Ana itu kemarin merepresentasikan sistem itu dengan sepeda motor. Nah, kalau saya di sini merepresentasikan sistem itu contoh dengan misal ada sistem pernafasan, terus ada sistem pencernaan. Nah, maksudnya gimana sih? Coba dilihat di sini. Sistem adalah kesatuan dari elemen atau komponen. Jadi, sistem itu terdiri dari beberapa elemen-elemen atau komponen. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi contoh dari saya, sistem pencernaan, berarti nanti ada mulut, ada lambung, terus ada usus. Nah, kalau contoh dari Bu Ana itu kemarin sepeda motor, ya ada bagian-bagian di sepeda motor itu. Nah, kemudian, yang namanya kesatuan itu pasti mereka atau elemen-elemen tadi itu terintegrasi. Terintegrasi itu apa sih artinya? Ya menyatu gitu untuk memudahkan tercapainya suatu tujuan. Nah, karena di sini kita konteksnya manajemen, saya tulis untuk tercapainya tujuan bisnis. Oke. Kemudian next. Informasi. Pengertian informasi. Informasi itu sama seperti pesan atau makna ya. Atau di sini saya tulis juga pengetahuan. Kenapa kok saya tulis pengetahuan? Seseorang yang dia itu dikatakan berpengetahuan, biasanya dia itu punya banyak informasi, entah dari mana saja itu. Nah, dari mana sih kita bisa dapat pesan, pengetahuan, atau makna itu tadi? Nah, ya dari data-data yang kita terima. Dan data-data itu perlu kita olah untuk bisa menjadi suatu informasi. Nah, informasi ini dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, ya. Jadi dalam pengambilan keputusan, dalam seseorang untuk mengambil tindakan sesuatu pasti perlu mengambil keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan itu, maka orang itu perlu mengetahui bahwa keputusan ini tuh baik atau buruk. Keputusan ini tuh menguntungkan atau merugikan. Tahu dari mana kalau itu menguntungkan? Tahu dari mana kalau keputusan itu merugikan? Ya, tahu dari informasi ini tadi. Kemudian, kata kunci ketiga yaitu manajemen. Kata kunci ketiga di sini manajemen. Nggak banyak-banyak pengertiannya. Intinya manajemen itu suatu seni untuk mengatur atau mengelola. Intinya manajemen itu maksudnya gimana sih? Bagaimana kita mengatur atau mengelola untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, apa sih yang dikelola di sini? Nanti akan saya singgung di slide berikutnya. Oke, jadi itu tadi pengertian singkat dari 3 kata kunci sistem informasi manajemen. Sistem itu artinya kesatuan dari beberapa elemen atau komponen, informasi itu pesan atau makna dari data, dan manajemen itu
seni mengatur atau mengelola. Kemudian sini. Nah, di sini saya bahas suatu siklus informasi. Nah, siklus informasi. Jadi, kalau di sini bisa kita mulai dari suatu data. Pertama, data. Ya. Nah, ketika kita mendapatkan suatu data, misalkan dalam di kampus itu misalkan ada penerimaan mahasiswa baru, berarti ada data-data mahasiswa baru yang masuk ke database-nya kampus. Nah, kemudian sama kampus diproses atau diolah. Nah, siklus informasi berikutnya yaitu diproses. Nah, diproses agar data-data tersebut dapat menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan kampus. Misalkan mahasiswa baru yang mendaftar di Maijen itu hanya misalkan ya, hanya 50 orang atau berapa orang gitulah. Nah, ternyata dari data yang sudah diolah tadi kita kampus Maijen itu bisa tahu informasi bahwa oh penerimaan mahasiswa baru sekarang kurang diminati, misalkan lo ya seperti itu. Oh ternyata tahun ini kurang diminati gitu. Nah dari informasi tadi, Maijen bisa membuat keputusan, ya bisa membuat keputusan untuk misal memperbaiki strategi, misal mempromosikan kampus gitu. Nah keputusan itu tadi juga berimbas dari tindakan. Nah dengan adanya tindakan atau strategi dari kampus Maijen tadi akan dihasilkan hasil tindakan juga. Nah, itu tadi salah satu contoh siklus informasi. Jadi pentingnya suatu data agar diolah menjadi informasi, agar si data tadi, data mentah itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan suatu organisasi. Contohnya tadi. Nah, kemudian ini kemarin sempat disinggung oleh Bu Ana, yaitu kualitas informasi. Yang sebelah sini. Jadi kualitas informasi itu ada 3. Jadi pertama yaitu akurat, kemudian tepat waktu, kemudian relevan. Nah, pertama akurat, dari kata akurat atau akurasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan akurat? Akurat itu dia sesuai dengan fakta, dia tidak hoax ya, jadi dia sesuai dengan kenyataannya bahwa informasi itu benar seperti itu adanya, itu namanya akurat. Kalau informasi itu hoax atau tidak akurat, jelas informasi itu tidak dapat dimanfaatkan atau tidak berguna, ya justru bisa menghancurkan suatu organisasi kalau informasi itu hoax. Kemudian tepat waktu. Misal, kelompok kita, misal mau mengadakan Zoom meeting, seperti ini contohnya, presentasi Zoom. Nah, kalau misalkan seseorang, satu anggota itu tidak menerima informasi dengan tepat waktu, misalkan kita meeting hari ini jam 7 malam, tapi ada misalkan salah satu anggota yang nggak tahu informasi itu dan taunya itu besoknya setelah meeting itu selesai. Nah, itu namanya informasinya sudah nggak berguna lagi karena informasinya tidak tepat waktunya, tidak tepat waktu. Nah, itu juga tepat waktu itu menjadi salah satu syarat informasi yang berkualitas. Kemudian
ada relevan. Maksudnya apa sih relevan? Relevan itu sama seperti gimana ya? Jadi relevansi suatu informasi kepada setiap orang itu berbeda. Misal, saya bilang ke Mbak Wulan, kalau hari ini ada meeting untuk grup kita jam 7 malam. Nah, saya tepat bilang seperti itu ke Mbak Wulan karena Mbak Wulan adalah anggota grup ini dan dia bisa memanfaatkan informasi itu. Nah, kalau misalkan saya bilang ke Mbak Emma yang bukan anggota grup ini, nah jelas informasi itu nggak relevan karena dia diterima oleh orang yang tidak tepat, ya. Karena misal informasi meeting Zoom grup kita diterima oleh anggota lain itu namanya informasi yang tidak relevan. Karena tidak bisa dimanfaatkan oleh anggota tersebut. Oleh orang yang menerima tadi. Nah, oke. Sorry. Next. Nah, setelah tadi saya berbicara tentang informasi, di sini lanjut tentang manajemen. Nah, definisi yang saya pakai tadi adalah manajemen itu seni untuk mengatur atau mengelola untuk mencapai tujuan organisasi. Dan apa saja sih yang diatur? Nah, ini kemarin saya kutip dari bahasanya Bu Ana juga. Yang diatur ini ada 6 M, yaitu man, money, method, material, machine, and market. Jadi manajemen itu tidak hanya mengatur tentang orang-orang, ada juga mengatur tentang keuangan, kemudian proses atau produksi, kemudian material atau bahan baku, terus ada mesin-mesinnya yang digunakan atau alat yang digunakan untuk memanajemen itu juga bisa. Kemudian pemasarannya itu juga salah satu hal yang diatur dalam manajemen. Nah, kemudian 6 hal itu tadi diolah atau dikelola atau diatur melalui proses POAC, yaitu proses planning atau perencanaan, kemudian organizing atau pengelolaan, actuating atau pelaksanaan, kemudian controlling atau pengawasan. Ya, jadi pertama sesuatu hal itu perlu direncanakan, kemudian perlu dikelola dan dilakukan atau diaktualisasikan. Kemudian hal tersebut juga perlu untuk diawasi, dikontrol, ya, untuk mengawasi jalannya manajemen itu. Nah, berarti apa sih maksudnya sistem informasi manajemen itu? Gimana sih gambaran umum dari sistem informasi manajemen? Nah, sistem informasi manajemen di sini maksudnya adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengelola data-data dari aktivitas manajemen untuk diproses menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan pelaku manajemen secara maksimal. Jadi maksudnya gimana sih? Nah, sistem tadi kan kesatuan dari elemen-elemen. Nah, elemen-elemen yang dimaksud di sini itu adalah data-data yang diambil dari proses manajemen atau dari aktivitas manajemen, Nah, data-data tersebut itu tadi diproses oleh sistem informasi manajemen ini agar dapat menjadi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku manajemen. Dimanfaatkan untuk apa sih? Ya untuk keberlangsungan proses aktivitas manajemen itu tadi atau manajemen bisnis. Oke. Nah, lanjut.
ke komponen sistem informasi. Jadi, apa sih yang menjadi bagian dari sistem informasi? Bagian-bagian dari sistem informasi itu apa aja sih? Pertama, ada human atau orang. Kemudian ada perangkat keras atau hardware-nya. Lalu ada perangkat lunak atau software. Kemudian ada proses atau prosedur. Dan ada jaringan komputer, dan komunikasi data. Kemudian ada database atau basis data. Nah, ini saya jelaskan setahunya. Kalau basis data itu tempat untuk mengumpulkan atau menampung ya data-data yang telah diterima. Kalau orang itu jelas pelaku sistem informasinya ini, orang yang mengoperasikan sistem informasi. Kalau hardware, nah itu ya hardware apa yang diperlukan untuk sistem informasi, dan perangkat lunak ini biasanya aplikasi-aplikasi apa yang diperlukan untuk sistem informasi. Prosedur jaringan komputer dan komunikasi data. Itu salah bagian dari komponen sistem informasi. Nah, kemudian apa sih tujuan dari adanya sistem informasi manajemen? Nah, tujuan dari sistem informasi manajemen itu bagaimana untuk memanage atau mengolah data-data yang ada dalam manajemen bisnis. Jadi ketika kita melakukan suatu bisnis, ketika kita berbisnis, kita pasti menerima banyak data atau banyak informasi-informasi yang kita terima saat kita berbisnis. Nah, informasi atau data-data tersebut itu perlu kita olah, perlu kita manage, kita maksimalkan semaksimal mungkin agar dapat kita manfaatkan untuk mengambil keputusan dalam langkah berbisnis kita, dalam dalam aktivitas manajemen kita. Nah, itu salah satu tujuan SIM. Ini tadi sebenarnya ada di definisi, sama seperti di definisinya. Kemudian, nah, peran SIM, peranan sistem informasi manajemen. Pertama, menunjang kegiatan bisnis operasional. Kemudian, menunjang manajemen dalam mengambil keputusan. Lalu, menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi atau perusahaan. Nah, yang dinamakan dengan bisnis operasional itu ya sama seperti kegiatan bisnis atau aktivitas berbisnis kita. Dalam proses berbisnis itu kita, seperti yang saya bilang tadi, kita memerlukan informasi yang tepat agar kita dapat mengambil keputusan yang tepat juga. Kemudian, nah itu peran yang kedua juga, menunjang manajemen dalam mengambil keputusan. Kemudian yang terakhir, menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi atau perusahaan. Tadi saya bilang bahwa untuk mengambil keputusan yang tepat, suatu organisasi perlu mengolah informasi dengan tepat pula, dengan maksimal pula. Nah, ketika perusahaan atau organisasi itu dapat memaksimalkan informasi yang mereka punya, mereka pasti bisa menggunakan informasi tersebut untuk membentuk strategi. Nah, strategi ini dapat digunakan untuk mengunggulkan perusahaan mereka atau mengunggulkan organisasi
mereka agar dapat bersaing di pasar dengan perusahaan lain. Itu salah satu peran sistem informasi manajemen. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat dari saya. Nah, sekarang saya akan buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Saya ingin bertanya, jika sistem informasi semakin banyak mendukung bisnis dan menghadirkan berbagai platform baru yang semakin canggih, apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri? Jelaskan menurut Anda. Oke, jadi di sini kita berbicara tentang tantangan perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Ya, tantangannya apa? Jelas pertama, tantangannya itu dari sumber daya manusia. Kenapa kok sumber daya manusia? Karena tidak setiap perusahaan itu memiliki SDM yang dia itu mumpuni dalam mengelola suatu sistem informasi. Jadi kalau suatu perusahaan atau suatu organisasi ingin menggunakan sistem informasi manajemen, berarti dia harus mencari anggota atau mencari karyawan kalau di perusahaan yang bidangnya atau yang mampu membuat suatu sistem informasi. Itu salah satu tantangannya. Kemudian tantangan kedua itu di ini ya, pengetatan keamanan database itu biasanya, karena dalam sistem informasi itu sistem informasi yang keamanannya tidak terjaga, yang keamanannya itu tidak terjamin oleh satu perusahaan, sangat rentan untuk dibaca atau dihack. Nah, itu. Oke, bisa lanjut ke sudah Mbak Ulan? Sudah cukup Ya, terima jelas? kasih. Cukup jelas. Oke. Oke. Silakan pertanyaan selanjutnya. Aku. Ya, silakan. Berikan satu contoh peran sistem informasi manajemen untuk mencapai keunggulan strategis. Satu contoh peran sistem informasi. Oke, tadi ini sempat saya singgung saat menjelaskan peran sistem informasi manajemen. Jadi yang dimaksud dengan mencapai keunggulan strategis itu bagaimana sih? Nah, tadi saya bilang bahwa ketika suatu perusahaan itu bisa mengelola informasinya dengan maksimal, nah, informasi itu tadi bisa digunakan untuk membuat suatu keputusan atau membuat strategi yang tepat bagi perusahaan itu tadi. Nah, strategi yang tepat itu tadi dapat membuat nilai tambah bagi perusahaan atau dapat membuat perusahaan itu unggul dari perusahaan yang lainnya di pasar bisnis itu tadi. Nah, itu salah satu contoh peran SIM dalam mencapai keunggulan strategis perusahaan. Oke, selanjutnya. Aku, Mbak. Oke, silakan Pak Deni. Sebutkan karakteristiknya sistem informasi manajemen. Oke, jadi ada beberapa karakteristik sistem informasi manajemen. Pertama, yang namanya sistem, jelas dia itu memiliki beberapa elemen atau komponen. Kemudian memiliki batas-batas tertentu, memiliki lingkungan luar, kemudian memiliki penghubung, memiliki input dan output atau masukan dan keluaran, lalu memiliki pengolahan atau proses yang digunakan saat mengelola data itu tadi, dan juga jelas memiliki tujuan atau goal dari sistem informasi manajemen. Sudah. Cukup jelas? Oke, siap. Jelas. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, jadi sudah. Itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih.
Dan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan ataupun tidak nyambung ataupun terlalu kurang jelas. Ya, oke, sekian. Terima kasih. Sudah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.